Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang kejadian ledakan di rumah boiler. Jadi bukan di boilernya tapi di rumah boiler. Kalau yang di boilernya sudah pernah saya sampaikan, kejadian di Uttar Pradesh, di salah satu pembangkit thermal, pembangkit listrik tenaga uap. Kejadiannya ledakan di boiler akibat debu dari batu bara yang tersisa di dalam boiler atau di dalam ruang pembakaran boiler. Kalau ini kejadiannya di rumahnya boiler. Kejadiannya itu boiler house explosion, ledakan di rumahnya boiler di salah satu pembangkit listrik. Kemudian tanggal 1 Juli 2020, jadi belum lama. Jam 9.53 pagi hari Rabu. Lokasi kejadian di Thermal Power Station 2 atau TS2, mereka katakan milik perusahaannya namanya NLC, Naval Lignite Corporation di India, di negara bagian Tamil Nadu, India. Kejadiannya berupa pada saat unit 5, jadi mereka punya 7 unit yang pada saat itu sedang dilakukan kegiatan perbaikan, dimatikan. Kemudian para pekerja dan engineering staff melakukan upaya-upaya perbaikan mengatasi masalah tripnya unit tersebut. Tiba-tiba terjadi kebakaran dan ledakan. Akibatnya ada 13 orang. Awal mulanya 6 orang seketika meninggal di tempat kerja dan 17 dikirim ke rumah sakit karena luka bakar. Tapi akhirnya diketahui bahwa 13 orang meninggal sebagian akibat luka bakar tersebut dan 10 yang terluka. Kejadian ini adalah kejadian kedua dalam waktu 2 bulan. Kejadian pertama itu 7 Mei 2020, tidak seserius, tidak separah seperti ini, namun penyebabnya sama. Dan kalau dilihat, saya pernah berbagi juga tentang kejadian di LG Polystyrene Foam di India juga, di Vizag. Itu pada saat setelah pandemik, mereka mencoba mulai kembali menjalankan pabriknya, mulai menjalankan kembali thermal power plant-nya ini. Bisa jadi, tidak disebutkan dengan jelas, tapi bisa jadi karena memang kurang pengetahuan atau kurang kesiapan setelah pandemik sekian lama, lalu mulai kembali beroperasi, mereka dihadapkan pada kondisi yang baru lagi, seolah-olah seperti itu. Ini lokasinya, power plant-nya, terlihat dengan asap yang banyak, uap air yang banyak. Gitu. Ini pintu depannya, Thermal Power Station 2. Saya putarkan sedikit video, sekitar 1 menit. Jadi cerita awalnya perusahaan NLC ini adalah milik pemerintah dengan saham kira-kira 80% dan 20% itu
ada pemiliknya yang lain untuk berusaha di bidang batu bara. Perusahaan ini didirikan tahun 56, jadi sudah cukup lama, dan bidang usahanya cukup terdiversifikasi, mulai dari batu bara. Lignite itu batu bara tapi yang kualitasnya rendah sekali, kadar airnya tinggi, nilai kalornya juga rendah, kemudian sisa abunya juga tinggi, begitu ya. Jadi nilainya betul-betul tidak bagus dibandingkan dengan batu bara yang lain. Bergerak di bidang pertambangan batu bara, pembangkit listrik, juga menyalurkan dan menjual listrik kepada negara bagian di selatan dari India. Jadi cukup luas. Unit 2 itu ada 7 pembangkit yang menggunakan lignite, yang masing-masing kapasitasnya 210 megawatt per jam, hingga totalnya ada 1470 megawatt. Mulai di commissioning, mulai dijalankan tahun 86 sampai 93, jadi sudah cukup tua. Unit 1 sampai 3 dibangun oleh EVT ini dari Jerman, dibangun oleh perusahaan dari Hungari, sedangkan unit pada stage 2 itu berbeda, unit 4 sampai 7. Jadi unit 5 ada di sini, dibangun oleh BHL. Unit 5 dengan usia lebih dari 30 tahun harusnya sudah dipensiunkan gitu istilahnya di sini. Karena memang teknologi, terutama polusi, pengendalian polusinya juga sangat sulit karena usianya sudah cukup tua. Ini kira-kira kapasitasnya NLC, jadi mereka punya beberapa pembangkit dengan kapasitas total kira-kira 3.000 megawatt. Juga ada solar, pembangkit surya dengan 141. Seperti dilihat di tabel, yang paling besar adalah TS2 ini. Jadi prosesnya lignite yang dari tambang dialirkan lewat konveyor dengan ukurannya kira-kira 400 mikron, lalu dikecilkan menjadi 200 dengan crusher, ditumbuk gitu, kemudian dilewatkan lagi ke bitter wheel mill sehingga ukurannya menjadi 80 mikron. Kemudian kadar airnya juga diturunkan dari rata-rata 50% menjadi sekitar 70% dengan melewatkan gas buang dari boiler. Kemudian dimasukkan ke ruang bakar dari boiler. Kemudian air dimasukkan ke boiler, dipanaskan menjadi superheated steam dengan pressure tinggi, dilewatkan ke turbin. Sisa dari turbin, steam tersebut, pressure-nya sudah turun, temperaturnya juga turun, dipanaskan kembali untuk masuk ke turbin tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu intermediate sama low pressure. Itu prosesnya sangat sederhana sekali. Nah, rumah boiler tersebut terdiri dari rangkaian-rangkaian baja gitu, dari kolom dan girder, balok gitu ya, kolom dan balok yang berlubang dan terkoneksi satu dengan yang lain. Setiap balok itu ada lubang untuk manusia gitu ya, masuk dengan ukuran kira-kira 0,5 meter gitu. Dan terletak girder itu, balok-balok tersebut terletak di ketinggian 15 sampai 81 meter ini. Nah, boiler 1, 2, 3, seperti saya katakan tadi, kontraktornya berbeda. Bukaan-bukaan yang ada di balok itu ditutup oleh kontraktornya. Sementara yang unit 4 sampai 7, bukaan itu masih tetap ada. Yang terjadi adalah debu-debu lignite tadi masuk ke dalam girder di unit 5 itu, dan itu penyebab terjadinya ledakan. Kemudian abu yang dari atas itu ditangkap di electrostatic precipitator, kemudian disimpan di silo. Sementara bottom S-nya berupa gumpalan-gumpalan ditransport, lalu dibuang ke bekas area pertambangan untuk menutup rehabilitasi lokasi pertambangan berarti. Nah, pada saat tanggal 29 Juni, beberapa hari sebelum kejadian, slack discharge ini bermasalah, sehingga bolak-balik konveyornya itu mati. Mereka mencoba terus menjalankan dengan statusnya mati hidup gitu ya, dan itu menyebabkan masalah, sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juni dimatikan boiler unit 5 tersebut, lalu dipasang kipasnya untuk mendinginkan boiler untuk mempercepat proses perbaikan pemeliharaan. Nah, salah satu pemeliharaan yang dilakukan adalah orang masuk
ke dalam girder tadi, balok tadi, untuk membersihkan debu-debu lignite. Dan karena masih panas, mereka menggunakan air untuk mendinginkan debu-debu lignite tadi. Yang terjadi adalah karena disiram dengan air, maka terjadi gas karbon monoksida, pembakaran yang tidak sempurna, dan juga terjadi hidrogen. Dan lebih lanjut, gas karbon monoksida tersebut bereaksi dengan uap dari air, menghasilkan lebih banyak lagi gas hidrogen. Sehingga gas hidrogen begitu mencapai konsentrasi 4%, dia rentangnya cukup lebar. Gas hidrogen ini salah satu gas yang memang berbahaya sekali, mulai dari 4% sampai 80%. Dia dapat dengan mudah terbakar dan meledak. Yang terjadi mencapai konsentrasi 4% di dalam girder tersebut dan meledak. Dan masih ada orang di dalam girder tersebut, di dalam balok tersebut yang bekerja, sehingga 6 orang tadi langsung meninggal yang terletak di dekat girder, lubang-lubang girder, atau berada di dalam girder tersebut. Dan penyebabnya setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah India, bahwa mereka pekerja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya sifat-sifat kimia dari lignite dan bahayanya. Air kalau dicampur dengan lignite bisa menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Safety prosedur, safety protokol juga tidak jelas, tidak lengkap. Kemudian kesadaran akan keselamatan, akan bahaya juga kurang. Tidak dilakukan kajian risiko. Kemudian juga safety management system, sistem kelola keselamatan juga kurang. Kemudian awareness program ini salah satu juga yang penting. Jadi pekerja yang meninggal sebagian besar adalah kontraktor dari masyarakat setempat, yang bahasa utamanya adalah Tamil. Sementara pekerja-pekerja dari stasiun 2 itu berbahasa Inggris atau berbahasa Hindi yang mungkin tidak dipahami oleh para pekerja ini. Jadi waktu diberikan safety training pada saat mereka mulai kerja itu diberikan dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh para pekerja kontraktor ini, sehingga mereka tidak mengerti. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian statementnya sore hari ini yang sangat terkait dengan PLTU batubara ini ya, luar biasa. Terima kasih Pak Palwijaya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Pak Yusri. Terima kasih Pak. Suaranya belum muncul nih di tempat saya nih, Pak. Satu, dua, tiga. Sudah ya, sudah muncul suaranya. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Laksono yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing knowledge di forum PI ini. Dan semoga apa yang nanti disampaikan menjadi sebuah hal yang dapat kita ambil pelajaran juga di tempat masing-masing kita bekerja. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Yusfi Adi Mustafa, alumni dari Teknik Fisika ITB, dan kemudian saat ini bekerja di PLTU Batubara, tepatnya di unit induk pembangkitan Tanjung Jati B yang lokasinya ada di Jepara, Jawa Tengah. Sebagai gambaran, lokasi tempat kami bekerja itu menggunakan batubara dengan kapasitas unit sebesar 660 megawatt masing-masing unit,
Jadi sehingga totalnya sekitar 2.640 dan beroperasi sudah sejak tahun 2006 hingga saat ini. Kemudian ya salah satu prestasi juga yang ditorehkan oleh unit kami, yaitu kami sudah berhasil mendapatkan Piala Propermas sebanyak 3 kali berturut-turut di 3 tahun terakhir ini. Dan sore ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang salah satu kegiatan atau aktivitas dari engineering, dan ini terus terang akan sangat terhubung ya dengan kompetensi kita di PII. Sore ini saya mengambil studi kasus terkait salah satu dokumen ya, biasa dikenal dengan RCFA atau Root Cause Failure Analysis, di gangguan berulang di PLTU, yaitu gangguan berulang traveling screen atau dual flow blend screen. Jadi sebagai pendahuluan bahwa fungsi kami di subbidang engineering ini ialah memang untuk memprovide terhadap kajian ya, baik itu sisi kelayakan operasi maupun kehandalannya, termasuk juga sisi efisiensi. Dan ini akan kita presentasikan atau kita tanggung jawabkan kepada stakeholder utama kami, yaitu di ruang lingkup general manager, termasuk juga di pemilik aset. Kemudian salah satu juga hal yang kita improve dari subbidang engineering ialah model dari root cause kami. Biasanya dokumen root cause atau kajian memang kita buat dalam bentuk panjang ya, Microsoft Word. Nah, untuk di unit kami ini sudah kami modif menggunakan PowerPoint. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena memang biasanya banyak pihak ya, banyak stakeholder yang meminta data atau meminta dipresentasikan terhadap kajian yang sudah kami buat. Sehingga salah satu yang kemudian kita improve ya, biar tidak melakukan double pekerjaan, yaitu dengan membuat kajian dalam bentuk PowerPoint. Atau biasa juga kita kenal dengan sebutan slide doc. Baik, di root cause failure analysis ini kami mendapat tugas ya untuk menganalisa sebuah gangguan, di mana pada ujung dari analisa kita diminta untuk memberikan sebuah kesimpulan dan saran gitu. Oke, kemudian gangguan yang terjadi, jadi di PLTU biasa kita menggunakan pendingin air laut untuk mendinginkan kondenser, dan di unit kami kita menggunakan DFBS ya, sebutannya dual flow, di mana aliran yang kita gunakan air laut itu kita gunakan sebagai pendingin sekaligus untuk membersihkan dari filternya. Jadi sebelum kita mengkaji sebuah peralatan, mencari tahu akar masalahnya, biasanya kita akan mempelajari dulu terhadap tinjauan dasar peralatannya. Kita akan melihat manual booknya dan kemudian karakteristik atau spesifikasinya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena biasanya memang tim engineering ini tidak daily ada di unit. Mereka memiliki job desk yang cukup banyak ya, menangani kehandalan dan efisiensi. Sehingga ketika ada masalah spesifik, maka kami mencantumkan dasar atau tinjauan dasar peralatannya. Nah, di dalam tinjauan dasar ini bisa kita lihat bahwa di sini ditampilkan secara sekilas tentang flow ya, flow peralatan, prinsip kerja peralatan serta spesifikasi dasarnya. Oke, kemudian lanjut yang kedua, kami mencantumkan tentang skema besar dari diagram peralatan yang kita akan bahas. Dan tadi kajian kita karena memang terkait untuk DFBS, ini ialah peralatan yang di sisi sini ya, terlihat bahwa dual flow band screen ini ialah salah satu filter untuk mencegah pengotor masuk ke dalam sistem air pendingin. Prinsipnya sama ya dengan sistem pendingin yang lain yang mungkin ada di PLTU tempat Bapak atau Ibu bekerja, yaitu pertama air masuk ke dalam intake head, kemudian panjangnya antara 3 sampai 4 kilo itu kemudian masuk ke dalam PLTU, dan di dalam PLTU tidak langsung digunakan tapi terhadap pengaman stop lock, dan kemudian yang sistem yang akan kita bahas yaitu DFBS ini sendiri. Nah, DFBS ini dia memiliki karakter redundant ya, atau cadangan antara satu sistem dengan sistem lainnya,
Sehingga dengan berkurangnya operasi dari DFBS, terus terang akan mengurangi flow yang akan kita gunakan untuk mendinginkan kondenser. Nah, harapannya dengan kita memberikan pemahaman mendasar terlebih dahulu terhadap user bahwa prinsip kerjanya yang pokok ialah seperti ini, maka kita bisa mengurai masalah yang mungkin terjadi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, permasalahannya ialah di PLTU kami, di PLTU Tanjung Jati B ini sudah beberapa kali terjadi permasalahan gangguan pada DFBS. Di sini mulai dari 2012 hingga yang terakhir di tahun 2021. Di 2021 itu rentangnya cukup dekat ya, di antara tanggal 29 November hingga kemudian di tanggal 5 Desember. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kami dari sisi engineering sudah mendapatkan data ya, satu jenis peralatan apa saja yang rusak ketika gangguan terjadi di DFBS. Nah, dari awal di tahun 2012 hingga 2021 kami mengumpulkan datanya, kemudian termasuk potensi lossesnya, serta macam perbaikan yang dilakukan pada saat itu. Nah, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait gangguan yang ada di DFBS. Nah, dari model tabulasi sederhana ini, sebenarnya di sini kita sudah bisa melihat ada semacam kecenderungan. Gitu ya. Ada semacam kecenderungan karena di masing-masing unit memiliki 2 BFBS. Ini untuk di unit 3 dan 4, itu di 3A, 3B hingga 4A, 4B. Di sini terlihat bahwa kondisi 3B itu lebih cenderung untuk lebih banyak rusaknya dibanding dengan DFBS lainnya. Nah, ini sudah menjadi salah satu dasar asumsi kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita analisa. Nah, kemudian selanjutnya yang juga menjadi alat bantu kami di sisi engineering untuk menganalisa gangguan ialah kita menggunakan analisa berupa fault tree ya. Fault tree ini untuk mencoba menguraikan masalahnya yang terjadi di peralatan kita. Pertama, di sisi fault tree kita harus mencantumkan dulu pokok pikiran masalah kita yang utama apa. Di sini kami cantumkan bahwa yang kita analisa ialah gangguan traveling screen atau dual flow band screen. Nah, untuk analisa fault tree, kita bisa mengambil asumsi yang relevan gitu ya. Sangat banyak asumsi yang bisa kita gunakan, tapi untuk analisa SFA, kita hanya menggunakan yang relevan. Di sini yang pertama, penyebabnya bisa karena kerusakan peralatan itu sendiri, ya tidak handal, atau juga adanya kesalahan pengoperasian. Jadi di sini kalau kita bedakan antara man dan metode ya, kalau kita menggunakan prinsip 5M. Nah, kemudian kita pecah lagi nih untuk kerusakan peralatan. Di sini ada untuk kegagalan material itu sendiri yang disebabkan karena material peralatan kita tidak handal, atau memang laju inflow-nya yang berlebihan sehingga menjadi beban untuk peralatan kita, atau kotoran lain atau sampah yang menyangkut di screen kita. Nah, kemudian kita lanjutkan analisanya menjadi lebih dalam satu persatu. Ketika kita berbicara kegagalan material, maka suspeknya bisa menjadi karena adanya perubahan jenis material di roller chain. Dan untuk laju inflow ada 2, yang kesemuanya sebenarnya satu dari gangguan biota laut. Cuma memang biasanya biota laut yang mengganggu intake di PLTU biasanya kalau nggak ubur-ubur itu triple. Dan konsekuensinya sama. Garis ini ialah actionnya ya. Jadi untuk actionnya, untuk perubahan jenis ini bisa berupa penggantian material, kemudian untuk peningkatan flow biota laut kita bisa modifikasi sistem intake kita. Nah, analisa fault tree ini merupakan basic dari kita membuat SFA, sehingga memang harus kita pertanggungjawabkan dalam satu ulasan tersendiri gitu. Oleh karena itu di kami setiap poin kita menganalisa fault tree itu kita bahas satu persatu di dalam dokumen SFA kami. Oke, setelah analisa kita masuk ke pembahasan. Ya.
Di sini pembahasannya sudah kita petakan juga ya, baik di kondisi di 3A maupun di sisi 3B, di mana ada beberapa tipe kerusakan ya, mulai dari Austen elastomer, ini merupakan rantai untuk screen-nya, kemudian mesh panel itu sendiri yang berputar di DFBS, ada seal plate hingga paling bawah yaitu adanya keausan di sisi bottom rail. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudah banyak aktivitas dari sisi tim pemeliharaan, baik itu mengganti maupun kemudian inspeksi, termasuk repair di peralatan DFBS kita. Kemudian kita runut lagi kembali ke dalam permasalahan yang terakhir dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2021. Dan di tahun 2021 yang agak mencolok karena di sana ada 3 kali kejadian di bulan Agustus, kemudian di bulan November dan Desember. Dan di bulan Desember paling parah karena shaft di sisi DFBS kita sampai melengkung, ya, sampai bending. Nah, semua fakta, kemudian data, dan kejadian tadi kemudian kita jahit menjadi sebuah analisa. Oke, baik. Yang pertama tadi kita ada sisi analisa untuk patah shaft dari DFBS. Di sini kita menganalisa ya menggunakan prinsip fisika dasar, di mana gaya kuat dari shaft itu harus lebih besar daripada bebannya gitu. Nah, ketika kejadian di bulan Desember itu memang inflow-nya sangat banyak, sehingga asumsi kami bisa sampai dengan 20.000 tripang lebih itu menutup jalan masuk dari DFBS, dan dengan perhitungan kami itu memang di atas dari yang dipersyaratkan ya. Jadi di angka 4.790 dekanewton dibandingkan dengan syarat dasarnya yaitu di angka 3.500. Sehingga memang wajar ketika ada terjadi bending untuk sisi shaft di DFBS. Kemudian lanjut kita membahas mengenai material dari chain. Jadi material chain yang kita tadi ada asumsinya di slide analisa fault tree tadi, di sana memang ada perbedaan material, ya, baik sisi roller maupun di roller chain. Untuk lama kita menggunakan material dasarnya, dia di stainless steel SS316, sementara yang baru menggunakan elastomer yang lebih mirip dengan kita kenal dengan Teflon. Nah, dari sini kemudian kami dari tim engineering menganalisa karakteristik material dasarnya, dan kita coba tabulasi kekuatan dan kelenturan dari S316 dengan elastomer. Nah, dari grafik yang ada di sisi kanan, ini dapat dilihat untuk warna kuning, ini merupakan properties SS316 yang lebih besar, sementara grafik yang warna hijau itu sisi propertiesnya elastomer yang lebih besar. Nah, di sini untuk material propertiesnya memang SS316 lebih unggul dari elastomer, mulai dari strength kekuatannya sampai dengan density-nya itu masih lebih unggul gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu analisa kita kenapa DFBS kita bisa gampang bending. Oke, kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya tentang laju inflow. Jadi ketika kejadian itu memang inflow-nya sangat berlebih di sisi traveling screen-nya, sehingga semua biota laut di sini bisa terlihat ya di gambar background-nya itu sampai menumpuk ya, sampai keluar dari area, bahkan dikumpulkan juga sampai lebih gitu. Sehingga memang unitnya harus di stop dan kemudian dilakukan perbaikan gitu, karena sudah tidak bisa beroperasi normal. Nah, ya kita lihat dari skema yang di sisi kanan. Kalau di sini kita lihat arah alirannya ini sudah kita teliti ya, bahwa arah aliran dari DFBS itu dari arah 4A menuju ke 3B, ke paling ujung. Baru kemudian masuk ke dalam namanya truss basket. Nah, kembali lagi ke dalam grafik yang sudah kita identifikasi di dalam grafik ini.
di dalam grafik ini, di sini bisa dilihat bahwa DFBSB itu lebih sering terjadi, lebih sering gangguan. Nah, asumsi kami bahwa ketika ada gangguan di sisi 4A atau sudah mulai inflow lebih ke 4A, maka dia akan bergeser ke 4B dan seterusnya hingga sampai di ujung ke 3B. Oleh karena itu, tendensi gangguan di 3B menjadi lebih besar dibandingkan dengan DFBS lainnya. Dan hal ini terbukti dari grafik yang kita rekap bahwa unit B, 3B itu lebih sering rusak, ya, sering mengalami gangguan dibandingkan dengan DFBS lainnya. Di sini kita lihat yang paling sedikit ini DFBS 4B ya, 4B, 4A bahkan tidak pernah gangguan, dan selebihnya memang di DFBS 3A dan 3B. Kemudian kita masuk ke sisi analisa yang lain. Jadi memang di sisi engineering ini kadang kita harus lintas bidang dan lintas kompetensi juga gitu ya. Tidak semuanya murni teknik. Tendensi tadi kita sering adanya gangguan berupa biota laut gitu ya. Artinya memang secara kecenderungan habitatnya gitu ya. Tanjung Jati B ini memang menjadi tempat yang nyaman buat mereka. Nah, ini yang kemudian kita analisa kenapa kita jadi sering gangguan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di gambar yang ada di sebelah ini, kita analisa dari atas, termasuk kita lengkapi juga dengan data dari BMKG, aliran air laut. Di sini kita mendapatkan data dari luar, khususnya terkait pedoman umum teripang ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan. Pada dasarnya teripang lebih suka mendekati garis pantai, kemudian dia juga lebih suka suhu yang normal panas. Dan kita lihat memang di sisi kami untuk sisi kanan bawah ini kita ada outfall. Ini kita punya outfall dari unit 1, 2, 3, 4, dan sisi kanan tuh outfall dari IPP yang ada di sebelah kami, Jawa 4. Nah, secara aliran gitu ya, ini sisinya dia lebih panas gitu ya. Sementara dari data BMKG, di sini ada arus dari Laut Jawa yang menuju ke arah Madura gitu. Nah, dengan adanya pertemuan arus ini maka ada arus balik gitu ya dari outfall yang menyebabkan sisi sekitar intake ini menjadi lebih panas dibandingkan sisi lainnya. Nah, kemudian juga yang jadi dasar kenapa sering terjadinya gangguan di unit 3-4 dibandingkan dengan unit 1-2, di sini kita bisa melihat posisi dari intake-nya. Nah, kita lihat posisi intake dari 3-4 ini dia lebih maju ketimbang dari unit 1-2. Nah, dengan demikian biota laut yang menuju ke garis pantai dia lebih cenderung untuk masuk melalui jalur 3-4 dibandingkan dengan 1-2. Seperti itu. Kemudian ya, kita bahas dari sisi termasuk operasi dan prosedurnya juga. Dan di sini kita sudah mengidentifikasi secara operasi tidak ada kendala. Oleh karena itu tadi ketika kita punya analisa fault tree tadi, kita sampaikan bahwa sisi operasi tidak ada kendala gitu. Karena termasuk juga di sisi DCS logiknya kita sudah punya prosedurnya ya. Ketika ada kejadian masifnya debris dari organisme. Sehingga untuk kesalahan operasi atau prosedur ini kita negasikan. Nah, setelah kita bahas, kemudian di dalam reliability management di PLTU, kita harus mengeluarkan yang namanya FDT atau biasa dikenal dengan Failure Defined Test. Nah, FDT ini harus sesuai gitu ya dengan data kita, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan gangguan tadi itu kita runutkan kembali. Dan memang failure ini, FDT ini kita gunakan untuk mengantisipasi gangguan. Sehingga kalau kita bisa lihat di slide ini, permasalahannya untuk yang pertama, keausan di elastomer chain, itu kita mengeluarkan FDT 1,
kita menggunakan desain yang lama, yaitu SS316, seperti tadi yang sudah kita bandingkan. Kemudian untuk gangguan di FBS3, itu kita mengeluarkan FDT2, atau apa yang harus dilakukan oleh tim pemeliharaan, yaitu kita memperluas collecting pit dan memodifikasi saluran, gitu ya, sehingga dapat di-bypass dan tidak menjadi beban di 3B. Kemudian untuk FDT3 dan FDT4 yang merupakan gangguan dari ubur-ubur, timun laut, dan cacing laut, ini kita mengusulkan untuk membuat jaring dan pengadaan early warning system. Oke, setelah dari ini kemudian kita akan membahas solusinya. Yang pertama, pemasangan jaring di intake channel. Jadi setelah kita menganalisa gangguan, adanya gangguan di sekitar intake channel tadi ya, di unit 3 dan unit 4, maka salah satu tool yang bisa mencegah hal tersebut terjadi yaitu menggunakan jaring biota laut. Di sini sudah ada desainnya dan saat ini memang sudah selesai dalam sisi kajian kita dan dalam waktu dekat akan segera diimplementasikan di unit 1-2. Kemudian untuk yang lain, kita mengusulkan untuk modifikasi truss basket. Kenapa? Tadi seperti kita ketahui bahwa posisi 3B merupakan posisi peralatan yang paling gampang mendapatkan gangguan. Oleh karena itu, kita usulkan untuk dimodifikasi. Di sini kita bisa melihat penambahan new truss basket yang lebih luas ya. Harapannya tidak menjadi beban di DFBS 3B. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu penggunaan EWS atau Early Warning System. Untuk hal ini kami dari sisi tim engineering mengambil referensi dari 2 jurnal ya terkait data dari pemodelan arus serta salah satu jurnal terkait teknologi jellyfish detection yang menggunakan wireless sensor network. Jadi di sini kami memberikan usulan kepada user ya untuk menerapkan teknologi tepat guna dan yang sudah digunakan di beberapa industri. Di sini menggunakan sensor bawah laut yang disebarkan secara mandiri, kemudian mampu menangkap beberapa sebaran dari biota laut yang menghalangi sensor, kemudian datanya dikalkulasi dan kemudian dihitung sehingga kita mendapatkan pola apakah biota laut tersebut menjadi biota laut yang akan menyebabkan overflow atau tidak gitu ya. Karena kalau pada dasarnya kalau biota laut pasti ada di dalam laut gitu, tapi di sini kita akan mencoba mendeteksi populasinya gitu. Oke, kemudian terakhir sebelum kita memberikan kesimpulan, kita mencoba masuk ke dalam sisi finansial, kita menyampaikan sisi cost dan benefit analysis dari beberapa modifikasi tadi. Terus terang untuk perhitungan sisi kerugian ini nilai aktual, sementara untuk biaya FDT tadi ini kita buat dengan asumsi gitu ya. Nah, keuntungan yang didapat dari PLTU ialah selisih dari cost saving yang didapatkan dan di sini nilainya sebesar 50 miliar. Lalu kemudian terakhir kita memberikan kesimpulan dari paparan yang sudah kita uraikan dari proses menangkap masalah hingga kemudian mengidentifikasinya sampai ke dalam rekomendasinya itu kita berikan kesimpulan yang singkat sehingga user bisa langsung melakukan aksinya gitu sesuai rekomendasi. Demikian paparan terkait salah satu dokumen di engineering. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yusfi Adi Mustafa atas penyampaian materinya ya. Kami undang pertanyaan-pertanyaan, silakan diketik di chat box ya. Sambil nunggu pertanyaan di chat box, saya mungkin ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya Pak ya.
Yang pertama itu ini tadi kalau terjadi atau mungkin dari apa data yang terekam tercatat ini untuk sekali gangguan itu dampak kerugian dari pembangkitnya berapa besar ini, Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Edi. Jadi untuk dampaknya sebenarnya karena dia memang operasinya 2 kali 50, sehingga ketika mati satu gitu ya, DFBS-nya mati satu, maka otomatis daya pembangkit turun 50%. Jadi kalau tadi hitungannya di sini ada di sini kan untuk unit 3 ya. Unit 3 itu dia ada 660 megawatt, maka otomatis langsung derating menjadi 330 gitu. Berapa Sehingga lama itu biasanya, Pak? kemarin kami sampai 3 hari. ininya, MWH loss-nya. MWH loss-nya ada di sini, Pak. Ada di 39.311 MWH. Oh Iya. iya ya ya. Oh, banyak sekali ya. Ini tadi setahun 2 kali tadi ya, 2012 itu tadi. Iya, betul. 2021 yang terakhir, 3 kali. 2021, sorry ya. Iya. Ya ya, oke oke. Ini muncul pertanyaan nih, Pak. Ini yang pertama dari Pak Ferry ini. Izin bertanya, Pak Yusri, bagaimana prinsip dasar cara kerja di FBS? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebentar. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry. Di sini saya jelaskan kembali bahwa PLTU kami kan menggunakan kondenser ya, yang kita gunakan yang didinginkan oleh air laut. Nah, fungsi dari DFBS ini ialah salah satu rangkaian dari intake channel hingga masuk ke kondenser gitu. Nah, efektivitas pendinginan di dalam kondenser itu tergantung dari flow yang dihasilkan oleh intake channel kami juga gitu. Yang salah satunya dipengaruhi oleh dual flow band screen ini gitu. Nah, sehingga ketika ada gangguan di DFBS, maka otomatis untuk mengantisipasi gangguan tersebut biasanya langsung di derating atau diturun beban sesuai dengan kapasitas dari intake channel. Nah, prinsip kerjanya intake channel mengambil air laut yang masuk melalui intake head. Tadi kalau di sisi gambar cukup jauh ya, di antara sekitar 3-4 kilo dari bibir pantai. Harapannya memang sudah tidak ada sedimen lumpur yang masuk, kemudian tidak ada gangguan pengotor lain atau limbah yang lain. Kemudian dia masuk melalui intake head, kemudian mengalir ke intake pond. Nah, kemudian di dalam intake pond ini ada stop lock yang kita gunakan untuk jika terjadinya gangguan atau ketika ada pemeliharaan gitu ya, agar air laut tidak masuk ke dalam sistem kondenser. Nah, cara kerjanya ialah tadi dilihat ini air masuk ya melalui intake pond. Di sini kalau di sini terbuka dia masuk ke sisi pond yang sisi tengah ini. Dan kemudian sebelum masuk ke dalam kondenser, dia di sini ada semacam mesh ya, ada semacam mesh plate yang diputar gitu. Di sisi bawah dan sisi atas ini ada shaft. Kemudian dia diputar sehingga dia akan menjadi filter ketika ada pengotor atau ada biota laut yang tersangkut, dan ini dia bergerak gitu ya, ini ke atas kemudian ini ke bawah. Nah, ini sekaligus juga kalau kita lihat di sini ada pompa, ini dipompakan ke dalam sisi dalam DFBS untuk tadi menembakkan atau membersihkan gitu, sehingga biota laut yang tersangkut sini bisa ditembak lagi gitu, bisa mental ya, bisa mental kembali ke dalam pond sehingga tidak menyumbat gitu. Nah, ini proses ini terus terjadi sebelum masuk ke sisi sini dia sudah dibersihkan gitu, sehingga harapannya yang masuk ke sisi sini itu udah bersih
kemudian dipompa lagi menuju ke kondenser. Seperti itu. Seperti itu Pak Edi. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Sudibjo ya. Ketika unit pembangkit mengalami force outage trip ya, JCC atau P2B ini selalu menanyakan indikasi relay proteksi yang muncul. Satu, apa saja indikasi yang kerap muncul ketika PLTU Tanjung Jati B mengalami force outage? Satu dulu Pak, satu persatu. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau untuk relay proteksi itu sangat banyak Pak gitu ya, baik dari sisi turbin, kemudian boiler, termasuk sistem pendingin, itu semua punya relay proteksi yang pada akhirnya akan memprotek turbin dan boiler gitu. Jadi kalau ditanya apa saja itu agak sulit sih, karena sangat banyak gitu. Termasuk ya sangat banyak gitu yang masuk ke dalam proteksi di turbin dan boiler. Baik. Pertanyaan nomor 2, berapa setting under frekuensi dan over frekuensi di PLTU Tanjung Jati B? Saat ini sejak kejadian di 2020 ya, yang ketika terjadi blackout di sistem Jawa Bali, itu sistem proteksi sudah menjadi under P2B yang lokasinya di Gandul, sehingga untuk di unit kami 1, 2, dan 3, 4 itu hanya menggunakan release governor valve, jadi sudah LGC gitu ya, udah governor follow gitu Pak Edi. Tergantung beban tinggal mengikuti governornya gitu. Kalau sehingga yang mengatur frekuensi otomatis dari P2B. Oh, P2B ya, ini ya pengontrolnya ini. Iya. Pertanyaan nomor 3, apakah analisa gangguan mempertimbangkan root cause pada Generating Availability Data System DRI? Bisa diulangi Pak Edi? Ini, apakah analisa gangguan mempertimbangkan root cause pada Generating Availability Data System? Ini data system DRI. GADS ya. Kalau ya beberapa acuan memang kita menggunakan GADS. Kemudian untuk tadi DRI mungkin atau mungkin disaster recovery ya. Jadi kalau di sisi PLTU itu juga sudah ada tadi ya, kembali ke sistem proteksinya, kita menggunakan ada dari IEC atau NFPA terkait fail-safe dari turbin dan boiler, dan karena sudah standar tadi ya NFPA atau IEC biasanya sih sudah best practice gitu Pak ini. Baik. Pertanyaan nomor 4, berapa setting speed drop-nya? Ini pertanyaan banyak di sisi generator ya. Kalau speed drop-nya setahu saya di angka 5% ya. Saya kurang tahu persis, tapi yang saya dapat informasinya di angka sekitar 5%. Baik, pertama 5, berapa setting governor deadband dan ramping rate-nya? Itu tadi kembali lagi ke sisi operasi mungkin Pak Edi, kalau terus terang datanya saya kurang hafal untuk ramping rate-nya. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Menarik sekali presentasinya, case study band screen-nya hampir sama dengan band screen sea water intake di fasilitas kita di offshore, yang mengakibatkan intake pump failure akibat material flow over dari sisi pelabuhan yang dekat dengan intake facility. Ada pertanyaan, apakah ada konsiderasi pasang surut pada proses assessment failure analysis, mengingat hal ini juga menjadi item of concern yang mengakibatkan material flow over ke intake. Baik, Pak Edi, menjawab tadi pertanyaan dari yang BI. Untuk konsideran pasang surut sebenarnya itu sudah masuk ke dalam visibility study ketika membuat intake head gitu. Jadi intake head ini kuncinya kan sebenarnya di intake head ya, di mana air kita hisap untuk mendinginkan kondenser. Nah, visibility study-nya ada di sini mengenai sisi kedalamannya. Jadi asumsi kami dan juga sesuai data gangguan memang
pasang surut ada, tapi memang tidak berkorelasi terhadap gangguan. Tadi kalau kita lihat dia ada di bulan Oktober dan Desember, sementara pasang surut kan itu hampir di sepanjang bulan ya. Dia punya pola sendiri, khususnya di sisi mungkin bulan purnama atau di bulan besar. Tapi di gangguan yang kami polakan tadi itu tidak mengikuti pola pasang surut gitu. Lebih cenderung mungkin ke arah apa ya? Siklus hidupnya dari biota laut itu sendiri mungkin. Gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Satim Effendi. Izin bertanya, untuk PLTU memakai siklus terbuka atau siklus tertutup, Pak? Baik, kalau untuk air boilernya atau feed waternya kita menggunakan siklus air tertutup, tapi untuk pendinginnya kita siklus terbuka. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, RCFE-nya pakai software yang dibikin sendiri atau dibeli dari company lain? Oke, kalau RCFA-nya enggak Pak, ini kami ada panduan sendiri memang di engineering. Sekaligus kita menggabungkan beberapa best practice ya. Tadi kalau kita lihat ada analisa fault tree, kemudian ada kajian paper yang terkait, kemudian ada referensi material. Biasanya kita memang mengkolaborasikan beberapa best practice keilmuan dalam analisa engineering. Tapi tidak menggunakan software, kita hanya mengikuti runtutan saja, Pak. Kalau kita lihat dari eh, runtutannya sebenarnya RCFA ini asal kita mengetahui prinsip kerjanya, kemudian permasalahan dasarnya, kita bisa memberikan analisanya dan rekomendasinya. Gitu, Pak Edi. Baik, berikutnya yang loncat ketiga ya ini ya. Apakah limestone masih dipakai untuk membantu proses pembakaran batu bara di Tanjung Jati? Oke, baik, makasih Pak Edi. Kalau untuk limestone dia tidak digunakan untuk pembakaran. Dia murni pakai batu bara. Limestone kita gunakan di FGD atau di flue gas desulfurization untuk mengurangi kadar sulfur yang masuk ke dalam chimney atau ke sistem emisi. Jadi di spray, nggak masuk ke dalam ruang bakar. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah ada kendala terkait korosi material? Baik, terima kasih Pak Ismail. Untuk korosi itu sudah pasti ya, karena memang sisi lokasi juga tendensi korosi yang sangat tinggi. Ya, tapi itu kan sudah ada preventifnya ya, berupa katodik, sehingga yang kita analisa lebih luas lagi yang non preventif gitu. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Dasri ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sifat air laut kan mengandung garam. Apakah komponen DBS kedepannya tidak bermasalah karena masalah korosi? Baik, tadi ya karena memang dia menggunakan air garam, bahkan kalau kita lihat di dalam sistem DFBS itu sendiri, kita menggunakan chlorination system itu untuk menginjeksi intake untuk melepaskan tritip atau kerang yang menempel. Jadi memang pada dasarnya memang sangat korosif. Tapi dalam analisa life cycle-nya ini masih masuk ke dalam siklus pemeliharaan gitu. Artinya ketika kita ada jadwal pemeliharaan unit sesuai dengan jam operasi turbinnya ya, misalnya di angka 3.000 jam, maka kita bisa melakukan pemeliharaan seperti pembersihan, kemudian coating gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalisir potensi korosi yang ada di sistem DFBS. Begitu, Pak. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaan berikutnya, material jenis apakah yang digunakan? Ini tadi sudah dijelaskan ya berarti ya Pak ya? Iya, Pak, sudah di SS 316. Oke, baik. Nomor 3, dalam jangka berapakah maintenance terhadap tools atau peralatan di dalam plan? Berapa jarak plan dari bibir laut? Tadi, tapi intake-nya ya tadi yang 4 kilometeran tadi ya. Apakah ada semacam sensor apabila terjadi ombak besar atau angin laut yang tak terduga? Terima kasih. Baik, kalau untuk
sensor terhadap amin laut itu kita tidak ada. Semuanya murni masuk ke dalam intake channel, kemudian masuk ke sistem DBS. Kemudian kalau untuk jarak tadi ya, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya mungkin kurang lengkap. Kalau teman-teman searching PLTU Tanjung Jati B, kira-kira panjangnya seperti inilah. Di sisi kanan intake head 34 itu sekitar 3-4 kilo dari bibir pantai. Terus tadi apa lagi Pak? Ada yang kurang ya? Dan tentang ini jangka waktu maintenance peralatan tiap berapa lama? Oke, baik. Jadi untuk peralatan pemeliharaannya itu kita mengikuti peralatan yang utama, khususnya ke sisi turbin. Turbin biasanya kita ikut di jamnya ya. Ada namanya series inspection, ada major overhaul. Dia hitungannya di jam operasi 3.000, 6.000 sampai 8.000 jam. Nah, kemudian ketika kita melakukan maintenance besar, baru sistem pendukungnya, BOP-nya atau balance of plant-nya kita pelihara gitu. Jadi yang kecil ngikuti yang gede gitu bahasanya. Baik. Berikutnya masih Pak Satim Effendi ya, tadi udah bertanya, ini minta dijelaskan Pak nih apa operasi dasar dari siklus PLTU ini Pak, yang Tanjung Jati ini gimana ini? Oke, baik. Siklus dasarnya jadi yang pertama itu menggunakan, kalau PLTU kita tahu dia menggunakan siklus Rankine ya di termodinamika, di mana fluida atau berupa air itu dinaikkan propertiesnya sampai ke saturated steam, kemudian dibuat menjadi kerja gitu ya. Sorry. Kalau kita lihat diagram properties water steam-nya, dia kira-kira seperti ini Pak ya. Nah seperti ini gitu. Kalau kita lihat yang grafiknya ini siklus Rankine. Kemudian di sini sisi kerja turbin. Jadi ketika dia sudah saturated steam, kemudian dilanjutkan kerja dengan turbin. Nah, fungsi kondenser itu ada di sisi sini sebenarnya. Menurunkan temperatur dari saturated steam menjadi saturated water gitu. Nah, di sini water, sini steam. Nah, jadi kalau misalnya diagram Rankine-nya nggak ideal ya, karena tadi sistem kondensornya nggak pas, nggak di titik desainnya, itu akhirnya kan luasan kerja dari PLTU kan berubah, sehingga mempengaruhi efisiensi PLTU. Seperti itu, Pak. Masih di mute, Pak Edi. Oh, ini ada mute ya. Maaf. Dari Pak Kolit ya. Izin bertanya Pak, apakah dalam kasus dalam materi ini mempengaruhi kinerja kondenser dan mempengaruhi turbin heat rate-nya? Materialnya ya mungkin ya ini ya maksudnya ya. Ya mungkin akibat gangguan ini ya. Kalau akibat gangguan ini dia hanya menjadi deratin saja, tapi tidak mempengaruhi turbin heat rate-nya atau TMCR-nya atau performance kondensornya gitu. Tetap dia di angka 50% aja kapasitasnya. Kapasitasnya ya ini ya. Iya, kapasitasnya aja yang turun, tapi bukan kemampuannya gitu. Kemudian dari Pak Frisandi Pratomo, untuk sistem deteksi ubur-ubur apakah sudah running? Sensor apa yang digunakan untuk mendeteksinya dan seberapa efektif sistem ini untuk mengatasi masalah overpopulasi ini? Terima kasih. Nah, kebetulan memang yang FDT yang ketiga ini belum kami lakukan. Jadi sekaligus open ini, monggo kalau ada rekan-rekan yang punya info terkait produk bisa diinfokan ke kami. Wah, mantap. Ini ada peluang nih. Silakan ini. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim ya. Apakah chlorination sistemnya continuous, jalan terus atau pakai timer? Berapa kadarnya? Sementara masih pakai timer, Pak. Kalau ininya kadarnya berapa? Gimana? Kadarnya saya lupa berapa ppm gitu ya. Sudah sesuai standarnya biar nggak terlalu mencemari air laut juga ini klorinnya. Baik, berikutnya dari Pak Iksan Hasbullah.
Apakah ada beberapa biota laut yang dapat merusak fasilitas meski prinsip kerjanya itu memantulkan kembali biota laut tersebut, Pak? Dan kalaupun ada, berapa tingkat kerusakan yang dapat terjadi dan tingkat kegagalan jalannya pembangkit? Terima kasih. Ya, baik. Baik, kalau untuk biota, memang untuk biota laut, dia sesi inletnya memang hanya bisa masuk di sisi intake gitu. Jadi kalau gangguan biota atau hewan laut itu memang paling jauh ya di sisi DFBS kita. Makanya kita ada injeksi klorin untuk agar tritipnya lemas gitu ya, nggak mematikan, tapi dia lemas sehingga dia lepas dari material pipa kami. Kemudian, tapi kalau untuk biota yang lain, contohnya burung, itu kami juga ada bukan gangguan, cuma kita sudah punya sistemnya ya, menggunakan sonic horn. Jadi digunakan suara alami predator burung tersebut ya. Ya karena biasanya kan di sisi pinggir laut banyak beberapa burung khas yang biasanya terbang di antara ruang boiler, dan itu kadang bisa mengganggu alat kontrolnya gitu. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Mau izin bertanya Pak Yuswi. Yang pertama, pompa untuk ambil air laut itu berapa besar? Misalnya apa satuannya apa, meter kubik per jam atau apa gitu ya. Kalau ini galon per liter, ini sama-sama volume ya ini ya. Belum menggambarkan ininya besarnya, ini berapa besar nih. Dan berapa kW. Nah, ini. Kemudian ada mereknya Pak, ini merek pompanya apa, dipakai redundant berapa pompanya Pak. Ini yang baru pertama, soal ini pertanyaan pertama nih Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini kita bisa lihat dia di angka kisaran antara 56.000 meter kubik per hour sampai 66.700 meter kubik Wah, kapasitas ini pompanya. Untuk mereknya saya kurang tahu, Pak. puluh ribu ini ya, puluhan Iya. ribu bukan galon lagi, bukan liter ya, liter terlalu banyak angkanya ini ya, 50 Iya, betul, Pak. sekian ribu meter kubik per jam, berarti harus cepat sekali. KW-nya Pak, ini tadi berapa KW atau MW malah itu? Di angka 16 kW, Pak. Oh, 16 KW ya. Hmm. Kemudian ada redundannya nggak? Dia operasinya 2x100. Jadi kalau dua-duanya harus operasi. Kalau misalnya mati satu ya otomatis langsung turun 50% gitu. Nggak ada redundant. Oh iya, oke. Tapi berarti nggak boleh mati nih supaya kapasitasnya nggak turun ini, Pak. Iya benar, Pak. Nomor 2, selama analisa Bapak bertahun-tahun dari faktor 4M dari data-data statistik, persentase M mana yang paling besar porsi ketidakefisienannya? Terima kasih, Pak. Kalau yang itu kami belum pernah neliti langsung, Pak. Maksudnya dari sisi 4M ya, yang man machine method money itu terusan kita belum pernah ada riset langsung. Tapi yang jelas yang sisi M yang money yang paling terdampak itu memang yang menjadi perhatian khusus. Baik. Berikutnya dari ini Pak Iksan lagi ya, Pak Iksan Hasbullah. Apakah beberapa fasilitas atau komponen ada yang dapat mengalami overhaul? Kalau overhaul itu kan ada jadwalnya ya. Ya jadwalnya tadi Pak mengikuti jadwal perbaikan turbin di sisi series inspection atau major overhaul. Itu biasanya dia sudah ada paketnya sendiri, paket overhaul dari DFBS ini. Baik itu cleaning atau sampai jika diperlukan sampai coating atau sampai penggantian gitu. Biasanya berapa siklusnya berapa lama nih Pak kalau PLTU di? Kalau di kami di angka sekitar 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Itu 2 Waktunya tahun berapa sekali lama? itu masih serius. Itu di angka 15 hari. Kemudian setelah 6 tahun baru di sekitar 30 sampai 40 hari di major overhaul. Oh, itu overall ya Pak ya 15 hari ini? Oh, kalau yang itu cuma serious inspection saja. Oh, ya. Kalau yang sampai overhaulnya di angka 30 sampai 40 hari. Oh, 30-40 hari. Oke. Iya. Baik.
Berikutnya pertanyaan dari Pak Satim Effendi, jenis pompa apa yang cocok dan lebih efisien yang digunakan pada PLTU untuk menghisap air laut, Pak? Kami nggak membandingkan, Pak Edi. Kebetulan nggak membandingkan sistem pompanya. Oh, oke, baik. Berikutnya dari Pak ACN ya. Bagaimana mengetahui sudah banyak sampah atau biota laut tertumpuk banyak di depan traveling screen di FBS? Baik, biasanya kita menggunakan mengamati dari ampere motor di DFBS. Jadi yang berputar sini kan dia ada indikasi ampere motornya. Itu yang kita amati gitu. Kalau ampernya naik, biasanya sih ada beban gitu. Ada sumbatan ya, itu ya. Iya, ada Ada yang sumbatan ya. lambat. Atau ininya apa airnya lebih viskos atau gimana Pak? Lebih berat ya di pompanya ya barangkali itu. Di screen-nya sih, screen-nya dia Oh, jadi screen-nya. lebih berat yang berputarnya itu. Oh ya itu. Oke. Kemudian dari Pak Sudibjo, tanya lagi Pak, pada frekuensi berapa di bawah 50 Hz dan di atas 50 Hz dapat menyebabkan unit PLTU Tanjung Jati B trip? Kalau saya tidak salah ingat di angka 1,5 ya, jadi berarti sekitar 48,5 sampai 51,5 Hz ya. Oke, baik. Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Kalau di antara gangguan-gangguan ini yang di ABS ini menduduki urutan keberapa ini Pak? Dari yang berdampak besar pada apa istilahnya operasi atau ke dampak ekonominya gitu, keekonomiannya. Iya. Jadi kalau dari itu biasanya kita Pareto kan Pak Edi. Ya, Kita punya dari data Pareto. Pareto loss-nya. Ini masih di nomor 2. Nomor 2, nomor 1 apa ini Pak? Boiler cuplik, Pak. Oh, boiler cuplik. Wah, ini yang Iya. paling mantapnya ini cuplik. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau mau disampaikan dengan mikrofon juga diberi kesempatan. Ada, silakan. Oh, ini muncul lagi dari Pak Sutrisno ya. Kenapa screen tidak dibuat 2 buah untuk antisipasi screen macet? Ini Pak. Silakan yang lain kalau mau ada pertanyaan bisa ditulis atau disampaikan lewat mikrofon. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ini jadi masukan buat kami juga. Coba kita lihat peluangnya apakah memungkinkan memang kita punya redundant screen. Oh, ini apa screen sendiri itu apa dia umurnya gimana Pak? Ini ada degradasinya juga nggak? Kalau yang screen sendiri sih tadi ya, kan dia tidak dikalahkan oleh turbin ya. Jadi kita memang mengikuti jadwal overall turbin. Berarti yang paling mungkin kan memang kembali ke analisa materialnya yang paling kuat gitu Pak. Secara materialnya paling lama. Oke. Sehingga memang kemarin salah satu rekomendasi yang kita sampaikan juga menggunakan material yang awalnya di SS 316. Oh, baik. Ya. Baik. Masih adakah pertanyaan? Ini kalau material PPT bisa email ke Pak Yusfi ini, yusfi.adi@pln.co.id. Muncul lagi Ya, pertanyaan betul. nih Pak. Dari Pak Gian Ervisti ini. Bagaimana proses pengolahan limbah dari cleaning chlorination dan menggunakan material apa pada pompa transfer limbahnya yang tahan dari korosi? Oke. Baik, jadi ini asumsi saya limbah biota ya, limbah non B3 kalau istilahnya di kami di sini. Biasanya itu kita angkut Pak dengan menggunakan tracking. Kemudian kita punya salah satu pengolahan di mana biota kita rubah menjadi pellet menggunakan zat tambahan gitu. Ini semua sebuah implementasi juga dari teman-teman kita yang ada di CSR. Begitu Baik. Pak.
Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ini. Apa ada rumus lengkap? Wah, ini pertanyaannya rumus lengkap nih yang menjelaskan hubungan signifikan antara efisiensi PLTU dan kondisi kondenser. Ini kuliah termodinamika nih, Pak. Iya. Ya tadi kembali ke teorinya aja, kita menggunakan siklus Rankine, di mana flow yang masuk seharusnya sama dengan output yang keluar ya. Output di sini kan berarti MW gitu. Sementara yang masuk water dan steam. Nah, biasanya tinggal menghitung secara direct aja sih kalau memang mau menghubungkan dengan kondenser tadi. Gitu, Pak. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Sudibyo ya lagi ya. Jadi pada rentang frekuensi yang Pak Yusfi sebutkan tadi berarti tidak komplain dengan grid code ya Pak. Nih ada yang mengkonfirmasi tentang grid code. Sudah komplain Pak sama grid code-nya. Baik. Berikutnya dari Pak Marijo. Berapa takaran klorin yang diinjeksikan untuk meminimais biodata laut, biota laut, ya, biota. Apakah ada kriteria khusus? Ya tadi SOP-nya memang dia tidak diinjeksi secara rutin, jadi prosedurnya masih manual. Jika dianggap ada hambatan di sisi intake head sampai masuk ke pon tadi, biasanya diinjek manual aja. Baik, berikutnya masih Pak Marijo ya. Selama ini apakah sudah dipasang early warning system untuk memonitor pergerakan biota laut yang mengganggu operasi PLTU? Seberapa jauh keberhasilannya? Iya tadi Pak, ini kami belum implementasi. Jadi bisa diinfokan mungkin buat teman-teman yang pernah implementasi atau yang punya produknya ini ya. bisa disampaikan. Oke. Masih muncul lagi nih Pak, dari Pak Sulaiman. Material awal tersebut disuplai oleh vendor negara mana? Dan sudah berapa lama alat tersebut beroperasi? Ya. Jadi ya ini keterusan karena kita masih leasing, jadi semua kita suplai dari Jepang selaku investornya Pak ini. Oh, oke. Baik, dari Jepang. Nah, kalau sudah berapa lama? Nah, ini sudah sejak tahun berapa? Tahun Ini? 2011 yang untuk unit 34. Oh, 2011 ya. Oke. Iya, 11 tahun. Oh, 11 tahun. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ya. Pak Yuswi, apakah ada rencana improvement dengan metode Six Sigma di PLTU Bapak? Kalau belum, apakah PLTU lain di Indonesia sudah ada yang memakainya? Terima kasih. Kalau secara khusus bisa jadi masukan Pak buat kami, tapi biasanya sih sepanjang kita menggunakan fault free dan kita proof evidence-nya dan cukup untuk dilaksanakan ya, reasonable buat teman-teman di pemeliharaan, itu biasanya sih udah cukup. Tapi kalau sampai ke level Six Sigma juga bisa dipertimbangkan. Baik, berikutnya dari Pak Dasri ya nih. Untuk pengolahan limbah dari PLTU ya dialokasikan kemana? Dibuang kemana mungkin maksudnya gitu. Limbah apa nih Pak? Mungkin bisa Ya, diperjelas. mungkin limbah ininya apa debu itu abunya abu Oke. batu baranya dibawa kemana nih? Ya. Jadi kalau untuk limbah itu yang pertama untuk emisi itu udah ada standar KLH-nya, dia tidak boleh lebih di atas 550 ppm kadar sulfur. Kemudian untuk buangannya kita ada fly ash dan bottom ash. Itu kalau bottom ash dia di sisi bawah ruang bakar, fly ash di bawah ESP. Nah, itu juga waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sudah dikeluarkan dari limbah non B3, sehingga di sisi kami untuk fly ash dan bottom ash kita manfaatkan untuk konstruksi Pak. Jadi kita membuat produk paving, kemudian batako, UDITS di PLTU. Ya. Begitu Pak. Itu abu itu setiap harinya berapa ton ini Pak? Kalau 2000-an sekian megawatt tadi ya.
Itu sekitar saya lupa ya, sekitar 3.000 sampai 10.000 tuh Pak per hari. Ya, apa itu ton atau apa itu satuannya? Ton Pak. Ton ya. Jadi Iya. 10 ton gitu, 10.000 ton ya. Iya betul. Wow, banyak sekali nih, 10.000 ton ya. Kalau diangkut pakai truk itu berhari-hari ini kan, terlalu banyak. Truk itu nggak ada di depan PLTU Pak. Oh ya, oke. Itu. Baik. Berikutnya dari Pak Sutibjo lagi nih, masih tentang grid code tadi. Grid code mensyaratkan pembangkit harus tetap tersambung dengan jaringan grid pada rentang frekuensi 47,5 sampai 52,0 Hz. Nih, klarifikasi dari Pak Sutibjo tadi, Pak. Baik, terima kasih Pak Dibio ralatnya. Ya memang kita ngikuti grid code Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan nih. Ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama nih, setahu saya SS304 lebih tahan korupsi air laut dibandingkan SS316. Nih, apakah pernah dicoba, Pak, yang SS304? Belum Pak. Ini kami note dulu. Oke, nomor 2, pernah pakai Taproot software untuk RCA? Apa pernah dipertimbangkan? Belum pernah Pak Edi. Belum Apa pernah. namanya Pak? Ini apa Taproot? Oke, kami TAPROT ini, Taproot software untuk root cause analysis. Kemudian nomor 3 ini apa GT inspection. Oh ini GT ya kalau ini ya. GT inspection biasanya dilakukan dalam man hours. Berapa saran GT manufacturernya dan kalau boleh tahu merek apa GT-nya ini steam turbine ya kalau yang sini ya. Iya betul Pak. Oh ya mungkin maksudnya nih kalau steam turbine ini ada ininya nih. Kalau boleh tahu merek apa ini steam turbine-nya ini Pak mungkin gitu. Pastinya. Mereknya Toshiba Pak. Oh Shiba ya. Oke. Baik. Berikutnya Pak Ferry ini. Pak Yusfi, PLC dipakai di bagian mana ya Pak? Berapa jumlah I/O yang digunakan? Ini pertanyaan tentang PLC ini Pak. Sama PLC-nya juga menggunakan Toshiba. DCS-nya, I/O-nya sekitar 1 unit sekitar 50.000 ya, 5.000 50.000 ya satu tag unit ya. ini. Wah banyak sekali Iya. nih unit tag-nya ini. Iya Pak. Karena banyak pendukungnya itu. Ya, ya, oke, baik. Masih ada lagi pertanyaan? Komentar saja ini dari Pak ini ya, dari Pak Ferry. Setahu saya 316 lebih mahal dari 304. Kemudian dari Pak Sulaiman ya, material S304 kurang tahan untuk air laut. Yang lebih tahan adalah SS Duplex dan SS Super Duplex. Ini tambahan masukannya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Yusfi Ati Mustafa ya, yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih pada Pak Wijaya yang sudah menyampaikan sistem momennya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkontribusi tadi memberikan pertanyaan dan juga memberikan komentar-komentarnya. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, karena besok ada 17-an ya, kita libur 17 Agustus ya gitu ya. Kita merayakan kemerdekaan kita gitu ya. Jadi kita lanjut acaranya minggu depan. Silakan yang berminat untuk bergabung Selasa Rabu sore pada jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi semuanya. Ya, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Yusfi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi, Pak Ya, Yusfi, Pak dan Pak Gunawan. Paul. Ya, Ya. terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih, amin. Pak Gunawan Siregar, kapan-kapan kita bicara taproot ini? Iya. Oh iya. Boleh. Oh, ini udah ada tantangan taprootnya ini. Terima kasih Pak Edi. Ya, Sehat terima selalu kasih. Pak. Amin, terima kasih.